Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau dan umat-umat beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, marilah kita sambung pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Syifa As-Saqim dari Imam Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala harful 'ain. Qala sallallahu alaihi wasallam, 'alimun yuntafa'u bi'ilmihi khairun min alfi 'abidin, rawahu Baihaqi. Wa qala alaihi salatu wassalam, 'ammatu ahli an-nari an-nisa'u, rawahu Tabrani. Wa qala alaihi salatu wassalam, 'ammatu 'adhabil qabri min al-bawli, rawahu Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'alimun yuntafa'u bi'ilmi. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, 'alimun yuntafa'u bi'ilmihi. Orang yang alim, yang diambil manfaat dengan ilmunya, khairun min alfi 'abidin. Itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Ini hadis tentang keutamaan orang yang berilmu, yang mana berilmu tadi mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmunya bermanfaat ilmunya. Ada kalanya manfaat untuk dirinya sendiri, ada kalanya manfaat untuk orang lain. Manfaat untuk dirinya sendiri, ilmu itu maulahinya membuat seseorang itu takut kepada Allah. Bertambah takutnya kepada Allah, nah itu tanda orang itu ilmunya bermanfaat. Atau ilmunya itu menyelamatkannya daripada kesesatan. Nah itu berarti manfaat ilmunya. Nah kayak apa ilmu? Nah kayak itu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama yang jelas. Nah bermanfaat untuk kehidupannya di dunia dan untuk kehidupan di akhirat. Menyelamatkan di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Nah itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Itu akan diterima oleh diri sendiri dulu, bermanfaat untuk diri seorang. Nah kemudian ketika ilmu itu disebarkan oleh orang lain, sehingga orang lain yang asalnya tersesat menjadi dapat petunjuk oleh Tuhan akhirnya. Ya. Orang yang asalnya maksiat menjadi baik dengan sebab ilmu yang disampaikannya. Nah berarti ilmu itu manfaat kepada orang lain. Orang yang asalnya jahil dalam satu perkara, dilajarinya, dipadahalkannya, akhirnya orang itu alim, bisa tahu dengan perkara tersebut. Nah berarti ilmu itu manfaat menjaga kepada orang lain. Nah yang kayaknya itu lebih baik daripada orang yang hanya beribadah
1000 orang yang beribadah masih lebih baik orang yang menuntut ilmu. Karena orang yang beribadah itu kalau ingat ada ilmu. Tapi kalau masalah butuh ilmu, lebih baik nabi ibadah ilmu. Tadi itu bukan ilmu, nabi ilmu akan ilmu. Karena ahli ibadah kalau orang yang tanpa ilmu, ini mudah bagi syaitan untuk menggoda orang tersebut. Nyaman oleh syaitan untuk merusak ibadah orang yang mana beribadah dengan lebih ilmu. Ahli ibadah dari Bani Israel pada Bani Israel beribadah di tanah sunyi, tonton beribadah tanpa warna berjalan-jalan. Indahnya bertawan lawan orang yang kesenian. Akhirnya ahli ibadah tadi berpaling dalam menutup hidungnya, merasa jijik bertawan lawan orang yang kesenian tadi. Melihat iblis, maka dia lalu iblis cuma merupai orang alim luar biasa. Kayak apa makanya orang alim? Kayak itu dipakai iblis. Ditanya oleh iblis berkata, menjadi iblis seluruh amal ibadahnya yang bertahun-tahun itu tidak diterima oleh Allah dan ditolak semua. Ujiannya dengan sebuah apa? Dengan amal ibadah semua itulah. Dengan sebab engkau memandang hina seseorang yang berbau tadi. Berbau tadi berbau alim dan itu. Dengan sebab itu engkau tidak diterima amal ibadahmu. Jadi ujar si Abid tadi, lalu bang kayak apa saya kira amalmu diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar iblis kan ada cara lain kecuali engkau cari jadi gunung-gunung ini, cari seekor tikus, imbahnya bunuh tikus saja. Sesudah dibunuh tikusnya, kemudian engkau gantungkan dirimu seketika kamu sembahyang. Cari terus, dicari dibunuh dapat, digendong dibunuh. Nah berulang sambil yang kereta ditipu oleh iblis. Saulan jadi ibadahnya apa? Bersambia bergantong tikus itu supaya ibadah diterima oleh Allah. Malah itulah kebalikannya yang benar iblis. Hanya kalau orang ibadah itu kalau ia ada benu nyaman ditipu oleh iblis. Iblis itu ada lebih dia menggoda orang yang berilmu. Jangan tanya gitu. Ada orang yang ada kita bisa dilihat. Orang yang berilmu boleh sedikit. Ada di sampingnya orang ahli ibadah sambil dia menjumpa orang jadi tidak. Ada iblis di luar. Nah, iblis itu bisa bawa masuk ke sini. Di luar ada kebenaran. Tapi jangan kalau kamu sudah terbalik. Ujian yang lain, kenapa ya? Karena masuk. Ujian iblis. Aku ini pada anak muda dan ahli ibadah. Anak muda dan ahli ibadah. Cuma aku kadang masuk, kadang muda dengan sebab ada alim itu nama Islam. Kenapa? Sebenarnya kita uji iblis amal pemuda itu nggak ahli ibadah itu kok pemuda itu pemuda betal sambalnya kalau sambalnya tanggamu anak alim itu memadai dan jujur siapa pemuda takutkannya kalau orang alim walaupun
mengguli orang lainnya. Nah, itu ditakutani oleh iblis orang itu. Ilmunya ditakutani bukan orangnya. Nah inilah namanya perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang ada berilmu. Kelebihannya lah. Kelebihannya. Alimun yuntafa'u bi ilmihi khairun min alfi abidin. Nah, bermanfaat ilmu, bermanfaat orang lain. Ada orang yang belajar, guru jangan awalnya dia aku, dia bisa. Awalnya dapat izin sebelum diri guru ya. Apabila lagi namanya itu, kasihan orang yang belajar. Bapak ada dapat izin, ditarik sana dia bisa dia anak gurunya tadi. Kisahnya dari ada dapat izin. Bila ada orang yang belajar, kenapa kita bisa dapat menyang bisanya boleh jadi menyang kita belajar berdua anak-anak kita belajar. Nah, gitu. Ini ada orang di tengah yang belajar, kasihan. Nah, atau berilmu aja juga, berilmu mahadang orang belajar orang seorang, mahadani dan tidak nak membeli laku. Oh, mahading itu hak dan umur. Ada di dunia kita orang seorang orang tahu bahasa ilmunya. Jangan juga kita. Aku dia mau bertimbul seorang. Kayak iwak aja boleh timbul seorang itu orang. Nah kalau jangan kada timbul apa kada dipikiran orang itu iwak menita. Memahami orang kita pasang dari guru-guru kita terutama Syekh Abdul Rahman bin Thawab Al-Habsyi ujar beliau, bila boleh kamu mengaturnya, jangan menghadang orang datang ke seorang yang belajar, buka belajarnya walaupun hanya satu orang yang belajar, itu sudah membahagiakan orang aku di sini. Itu sih juga deh. Itu sudah membahagiakan orang. Artinya apa? Ilmu yang kami ajarkan kepada kamu sudah menghibur orang lain. Habis ini. Jangan apa mahadang kayak hawan timbul. Biasanya kan ada orang timbul itu iba buruk kalau timbul dosa buruk. Nah, jangan makin paksa pandang kayak itu berdiri. Berdiri ayo apa kayak iba sebagai timbul. Ada banyak orang tuan gurunya, mau banyak orang guru lain ada timbul. Kamu tahu ini kan jadi jarang orang akun berdatang orang guru anak belajar terlalu dulu ada dalam kisah orang belajar itu kami dia pas kemarin belajar menjadi guru dulu ujungnya yang mereka orang bisa bersemangat karena orang itu wah ini madang-madang orang belajar sholat orang tidak tahu orang ada HP ada nanya di HP itu buka YouTube siapa aja anak kiai siapa aja anak bukan itu belajar aja kita. Nah baiknya memandang seorang dulu tua memandang pada kali tahu. Jangan memakai bahasa itu kalau kita adil. Buka pelajaran. Lebih utama lagi masalah fikih. Nah fikih itu sudah jarang menjadi orang belajar. Belajar akhir zaman jadwal Tuhan syarat yang berapa akhir zaman kita pikir itu ditinggalkan oleh orang. Banyak ulama-ulama guru-guru itu kadang lagi mengajarkan fikih, kecuali di pondok pesantren. Nah, untuk pembacaan di masjid-masjid itu jarang sudah orang membaca fikih. Nah, itu tanda bahwasanya itu sudah ditinggalkan fikih. Padahal kehidupan kita itu cenderung semua bertaruh berhubungan dengan masalah fikih. Nah, itu dari zaman itu. Jadi ada ilmunya bisa nih masalah fikih misalnya. Belajar. Ada juga beberapa orang yang dapat ilmu dalam sumber kita. Itu malah mungkin menjadi amal jariah kita untuk di akhirat. Nah lagi misalnya bisa masalah fikih juga lebih. Apa ini kenapa? Kajian masalah anak misalnya.
Bila kali tahun dulu, maka orang anak belajar kali sudah. Nah itu makanya alimul yuntafa bi ilmi khairun min alfi abidin. Wa qala alaihi salatu wassalam amatu ahli an-nar an-nisa. Kebanyakan daripada penduduk neraka itu adalah perempuan yang berdosa. Jadi seakan-akan hadis ini mana-mananya yang dikatakan biasa mereka itu mendeskripsikan bibinya seakan-akan. Padahal manusia itu sabadaan sama kecuali orang takwa di sisi Allah. Dengan adanya hadis ini seakan-akan bibinya itu dikucilkan. Ya, kebanyakan daripada penduduk neraka adalah bibinya menjadi. Seakan-akan padahal ini hadis dikomentari oleh ahli hadis. Kata mereka, maknanya itu bukan makna secara kuantitas, bukan. Hanya bilangan. Dasar ujungnya masuk neraka dengan bibirnya, bukan itu maksudnya. Sebagian ulama komentar, maksudnya itu adalah peringatan daripada Nabi SAW, jangan sampai bibirnya itu banyak masuk ke dalam neraka. Jangan sampai. Lalu dinasihati oleh Nabi itu. Nah bukan berarti kuantitas, tapi sebagian ulama mengatakan dasar kuantitas, dasar bilangannya, dasar banyak. Di dalam hadis Islam ya, ketika Nabi SAW melihat diperlihatkan neraka ketika itu dasar tujuh, Nabi melihat kebanyakan daripada penduduknya adalah ahli neraka. Ini ketika sholat hari raya, Nabi itu langsung setelah selesai sholat raya, khutbah langsung menuju bulan bibirnya di dalam Sahih Bukhari. Ibadahnya ya ma'asal nisa, kata Nabi SAW, bibirnya tasaddaqna, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya kebanyakan dari ahli neraka itu adalah bibirnya. Nah, Nabi menyuruh bersedekah. Mungkin itulah solusinya supaya bibirnya itu jangan banyak masuk ke dalam neraka, bersedekah. Nah, ditanya oleh sahabat, kenapa bibirnya itu kebanyakan masuk neraka? Karena Nabi SAW kafirul la'nah, banyak mencela, banyak melaknat dan kufur lawannya. Banyak sudah laki ini mengeluarkan duit macam-macam, membiayai tak ada sedikit beda. Ini masih bila adanya dicelaknya anak laki, itulah kebenarannya. Apalagi di rumah ini ngomongin laki dibilang di rumah ini harus ada seorang ulama, ngarannya Syekh Abdul Rahman Bajalan, seorang wali daripada Allah. Jadi setiap harinya ada sholat di rumah ini, di rumah harus ini. Muyak juga, akhirnya harus di rumah harus. Akhirnya minggat pada rumah. Pulang, pulang sampai di suatu tempat di tengah hutan. Di Sahara itu ada di sampai di tengah Sahara di sebuah gunung, bertemuan dengan dua orang yang ada di situ. Ujian sini, apa di sini? Kami sih mau beribadah. Nah, beribadah keluar Tuhan, berkhidmat. Ujian sini kawan empat. Nah, kawan empat. Silakan empat. Cuma apabila sampai waktu makan, masing-masing dari kita meminta kepada Tuhan rezeki dan kali-kali. Uji sini, aku indahnya sampai waktunya datang lain apa lainnya
apa nih sembahyang berdua tadi bilang imbas sembahyang lalu berdua berwudu. Seketika itu datanglah makanan dari langit Allah, turun makanan. Giliran sedian jangan juga sekarang giliran sepian. Apa nih nanti beca? Mendengarkan itu kayak apa misalnya? Nah sudah tahapun ini, agak bisa yang 2 rakaat sampai yang 2 rakaat. Imbasnya juga ada. Untung berdua datang makanan itu lebih banyak daripada yang berdua tadi. Ujian berdua besarnya banyak pada di kita. Tamunya, kenapa rahasianya angkung pian ini tak banyak pada makanan? Jadi di sini, aku tidak pada rahasianya dulu. Menghadapi mereka menang rahasianya itu nampak. Jadi dengan berdua tadi. Kami ini rahasianya, setiap kami hendak minta makan, kami sholat 2 rakaat, kemudian kami memohon kepada Allah dengan bertawasul berkat Syekh Abdul Rahman Bajalah. Di sini tolak tuh. Ada kepada sini pasti Abdul Rahman Bajalah. Kenapa bilang di sini Abdul Rahman Bajalah? Karena Abdul Rahman Bajalah itu seorang wali Allah Taala yang setiap harinya selalu dimarahi oleh istrinya. Dengan sebab dimarahi, dimarahi oleh bini, sidik menjadi wali Allah. Barangkali wanita dimarahi di rumah itu wali. Tapi benar ada bang, benar ada, benar ada. Dicoba dengan kebanyakan yang itu. Orang biasanya itu seorang wali Allah. Orang pertama kali yang ada percaya orang itu wali adalah bini. Nah dia banyak-banyak itu nak kita tahu ya. Beberapa orang wali kita di sini. Nah pertama kali besar bini cobaan itu. Cobaan bahwasanya sini itu adalah wali. Nah ada yang di awal yang itu dulu. Sini itu diusir oleh bini sini. Diusir, saya bisa muncul wali sambil yang dimakan hujan besar orang kita sambil yang dimakan bertanggungan akan dia terus kumpul dimakan diberi sini capal beli aku ya terus kumpul bisa dicapal karena ada capal di sana. Nah di sini capal indahnya boleh ditarik sini ke sini apa yang kita nah di sini capal semalam ujian sama sini langsung biar yang tadi biar nyuruhnya makanya dimakan aja kalau disuruh kulit itu tinggal di sana aja. Nah itu dengan sebab itu diusir pas sudah tahu jadi balik dibeli. Nah, jadi siapa yang banyak apa tadi kita lihat mendengar kata itu belikannya usahanya bini nanti dicobaannya sampai ke rumah jadi dia apa ujian nantinya apa kulit dipisahkan kejadiannya. Hanya ada kata kejadian wali jadi bininya hanya ada apa? Karena bini itu wali juga orangnya. Bini tadi wali itu daripada wali Allah juga memainkan salahnya. Itu. Itu karena kebanyakan laknat dan kadang mensyukuri lawan laki. Itu kebanyakannya. Dan kebanyakan yang lain karena aurat bisa juga aurat perempuan itu kada sabar lawan musibah. Nah jadi solusinya apa kepada Nabi tadi yaitu bersedekah. Nah sedekah itulah kemungkinan akan menyelamatkan kita semua daripada azab api. Disuruh oleh Nabi tasaddaqna dengan bersedekah. Wahai binian bersedekahlah. Karena mungkin kenapa disuruh Nabi itu? Karena memang sedekah itu berat. Mengalahkan kadang-kadang tapi dia sedekahnya. Cuma kadang-kadang mau binian, ya maafkan binian. Kadang-kadang berat untuk bersedekah. Baju
bibok lemari, subuh lemari bibok. Itu punya apa sih sebetulnya? Bibok pakaian baju tokar itu harus ada dengan pun dibayarkan sebalik tidak. Nah, jarang ada macam itu. Bila ada hebat orang. Di zaman Nabi SAW ada seorang perempuan madu lawan Nabi, ya Rasulullah, ini tanganku angin terbakar. Ya Rasulullah, kenapa? Ujiannya aku tadi malam kami mimpi lawan al-Abil dan al-Rumah. Kami mimpi aku dimasukkan, dibawa bajaran ke dalam neraka. Nah, di dalam neraka itu aku bertemu seorang perempuan, yang mana seorang perempuan itu berendam di dalam baju darah dan nama. Nah, bajunya darah bagaimana? Berendam di situ. Imbasnya perempuan tadi ditawaki lawan batu api neraka. Tawaki, udah berendam di situ ditawaki pulang. Cuma ketika ditawak lawan batu api neraka itu, perempuan tadi dihalangi oleh lawan makan daging, lawan secari kain, menghalangi kadang-kadang orang imbah laki sakalinya itu mamaku, jadi biar mamaku termasuk di dalam neraka. Kutakutnya mak, kenapa biar masuk ke sini? Kenapa dia biar orang yang taat orang mati? Nah, ujian apa? Ujian mamanya jujur aku taat orang matimu, cuma aku termasuk orang pemalas. Nah, pemalas kadang mau bersedekah, seumuran apa sudah bersedekah, lain pada lama daging tadinya, lawan secari kain, dua itu sudah bersedekah. Tapi manfaatnya diterima oleh sisi. Nah, lamakan daging tadi, mau secari kain tadi, menegah dari luar daripada batu api. Bagaimana kalau orang itu banyak pada bersedekah? Karena santai aja. Maka itu jadi manfaatnya. Nah, lalu di mana ambil kerjanya? Pian masuk neraka mengambil. Nah, ambilmu nyaman di surga. Nah, jadi kalau dibawa tuh ini dari mimpinya bapaknya mana? Dia kamu mana? Ini asli. Sampai dalam surga dibawa. Sekalinya anak abah itu di telaga Al-Kausar, di telaga situ, meminumi sahabat-sahabat Nabi di dalam situ, meminumi orang-orang yang ada di surga. Namanya itu apa namanya? Ditamai apa namanya? Abah biar di sini kan? Ujian abah anak, mama itu di dalam neraka. Mama sedang kehausan, bolehlah aku meminta secangkir minum yang ada dalam sini dibawa ke dalam neraka untuk meminum. Jadi ujian abah kada boleh minuman yang di surga kada boleh dibawa ke dalam neraka. Kada boleh. Pasrah abahnya kada mayati, diambilnya satu cangkir banyak di dalam telaga tadi, diambilnya satu cangkir, dibawa ke neraka. Dibawa ke neraka, hendak diminuminya mamanya dalam neraka. Seketika itu juga tangannya terbakar di sambal api. Kada boleh diminumnya. Nah, sejak kejadian itu tabangun dilihat di tangan dasar asli terbakar. Terbakar gara-gara itu hendak meminum itu ya. Akhirnya lalu mengadu Nabi tadi, melihat kejadian itu, lalu dibuka Nabi, diluderi oleh Nabi tangannya, akhirnya sembuh. Itu hikmahnya apa? Bersedekah kemungkinan menyelamatkan kita di akhirat beda. Jadi kita tadi makan orang kaya, sambil tapi hidup baik, sedekah. Kalau seumur kan berkabin ini gitu aja. Kalau dulu kali ini dia itu saking pemandangannya. Kemudian kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat bil qabri min al-maut. Kebanyakan daripada azab yang ada di dalam kubur itu dengan sebab kada miris dalam masalah kami. Nah, kami memberam ada
aja tempatnya bekami berangnya, atau bekaminya ada biris istinjanya, sampai besok itu ada biris, atau malah namanya dasar untuk bersucinya ada biris juga bisa juga. Yang jelas dengan sebab perkara yang ringan, tapi orang itu mendapat azab yang berat di akhirat. Maksudnya dalam kubur. Bekami apalagi bekami kalau bisa. Aku juga dulu bekami disuruh besok, dia disuruh besok, bujudai, imbahnya itu besok tak. Siapa bekami besok, imbahnya besok. Apalagi bekami itu berdiri, misalkan berdiri di dalam misi itu kasihan mencurhat ke lawan pukulangnya kan. Mau dalam misi dia udah berjuang di situ. Jangan berdiri mencurhat berjuangnya ke dalam pukulan dengan kaos itu kasihan orang. Itu jadi najis jadinya. Kasihan orang yang berikutnya tuh sangka orang benyu ini suci aja. Padahal bekas percikan kami. Jadi kasihan jangan kalau sudah di dalam misi itu berdiri, jangan kasihan jangan. Kecuali apa KIG misalkan, silakan KIG situ. KIG dalam misinya ada di kloset misalkan, sekian ada manjurat, awalnya berdiri seperti silakan, cuma jangan sampai namanya manjurat itu. Padahal seharusnya jangan berdiri itu di dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu nanti dalam misi itu. Ini kadang yang di luar orang masih ingin langgar dan haji. Kadang orang singgih entah anti kan lawan masjid atau anti kan lawan langgar. Pada satu makanan singgih masuk ke WC-nya langgar, masuk ke WC-nya masjid untuk kami. Nah para supirnya ini kadang singgih tak tentang gaya penyakit apa kayak motor kayak kepalanya kami di situ bersusi ada. Nah tuh kalau mah langsung malam ini tuh anaknya tuh bisa kacau kalau si bisuman kami kayak apa padahal yang benar sih dia itu itu kita sayangkan banyak yang itu kadang dia mutlak katanya mutlak jadi itu aja mutlak yang harap-harap ini kadang-kadang sih dia kayak biar dia di jalan tol Waransi itu bypass antara Waransi itu kamu tukar kapal itu ada itu kan sih biasanya. Kenapa ada orang satu umat kami kamu sendiri ada orang satu umat kami sehingga berbesok ini kan aku di situ aku juga besok aja ada jadi baju dekat aja ini baju di gayung ada jadi indah aja. Cuma di situ benar dikit kelihatan orang yang aku jenguk ada juga nanti dia berlalu kami di pohon orang di pohon kita udah kami seminggu mati udah orang sampai lalu kami berkapur berkaminya kasihan dia apalagi dia nih makinnya pohon orang dia banyak hal karena tidak dilakukan. Padahal kalau dari hadis ini itu akan membuat azab kubur nanti bagi orang yang berkami ada biris, berkami akan berbasuh. Nabi SAW berjalan, para sahabat ketika mendengar mendengar rintihan di dalam kubur. Puji Nabi ini diajak karena satunya dengan sebab namimah, satunya karena kami ada biris. Namimah artinya dia ada domba, yang satunya adalah kami ada bisa. Diajak lalu diambilkan Nabi pelapah kurma diandaki di atas kubur tadi. Barangkali uji Nabi SAW ini meringankan azab yang ada di dalam kubur. Jadi diandaki pelapah kurma. Ketika kita pelapah nior, ya Anda kalau hormat, mencari situ sampai ke sini, kalian deh mencari kemana itu. Jadi kiasnya orang kiasnya kambang misalnya, kambang dia lebih mau kain kuning, ada bahannya mungkin ada usah jadi kain kuning, orang
daun. Nah itu meringankan lawan adab. Cuma jangan sekedar ma'anda tadi juga. Ma'anda kamu hadiahi Fatihah ayat 4 benar. Jangan sekedar ma'anda aja, ma'anda aja kalau ada kelemahannya yang tadi. Hadiahi Fatihah sahaja jangan ma'anda. Nah saya kira lebih banyak manfaatnya lawan orang yang dikubur. Nah itulah adab orang yang dikubur dengan sebab berkami ada biasa. Nah, jadi bisa kan masalah kami bistinja itu. Karena kita tidak tahu perkara ringan, cuma itu menyebabkan berat kita di dalam kubur. Nah, semoga kita selamat daripada adab kubur dan adab daripada api neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah dan bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala hadhihi shalihatin wa syai'an fi din dunya wa akhirah bisirrin nabi wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam.